yang akan saya sampaikan pertama adalah ketika ibu eh, hadir di dalam kelas, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran itu tentunya dengan harapan akan mencapai sasarannya, ya, apa hasil dari sasaran. Nah, ketika tujuan pembelajaran disampaikan kepada Ibu Alfi ini ngajar kelas SD ya, Bu, ya? Ya, Bu. Oke. Nah, apa yang memang dapat Ibu sampaikan secara secara rumusan rumusan yang memang penting Ibu sampaikan, gitu. Yang kira-kira bisa di, ditangkap oleh kapasitas anak SD, karena apa? Di dalam ATP itu adalah Ibu Alfi, itu benar Bu. Jadi untuk PJBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran Bu. Nah, terus komponen utamanya itu dari masalah nyata. Nah, terus berbasis pertanyaan, terus penelitian, dan kolaborasi Bu. Nah, mungkin hanya itu Bu. oke. Eh, Pak Saiful, gimana Pak Saiful? Silakan memberikan komentar atau jawaban. Pak Saiful, Pak Saiful sudah Komentarnya hadir kan? Oh, ini hadir Pak hadir Bu. Saiful ya, Pak Saiful ya. Pak Ya, tadi Marwadi, sudah Bu. Pak Marwa, bukan ya? Bu Ani, Bu Ani, sikap, kognitifnya, psikomotornya kan di situ kan kita lihat kalau pendidikan agama Islam ya Pak ya. Iya, dari Coba misalnya materi sholat gitu Pak, ya, materi sholat, terus dari kognitifnya nilainya bagaimana gitu Pak. Coba ya Bapak dari jelaskan. Selanjutnya Pak Saiful, Pak Saiful, Saiful, Ya, Bu. ya silakan Pak. Jadi yang saya gunakan di sumatif itu waktu terakhir pembelajaran, saya tanya jawab dengan siswa Ibu. Contohnya mengenai eh, sholat. Nah, saya tanya kepada peserta didik, sholat dalam sehari ada berapa waktu? Nah, seperti itu Bu, contohnya. Oh gitu. Ya, Bu. Bapak Ibu yang hebat, yang saya hormatin, di dalam proses pembelajaran yang kita jalani sekarang ini adalah tidak terlepas dari elemen profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dimensi-dimensi itu harus kita hadirkan dari awal pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Nah, itu dimensinya harus kita hadirkan. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan tentang ayat-ayat, itu sebaiknya Bapak Ibu juga cantumkan tentang menganalisa tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi aplikasinya dalam bentuk praktek. Tapi yang dibahas awal adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu aspek spiritual ya Bapak Ibu ya. Jadi itu karena apa? Rujukan dari pelajaran pendidikan agama Islam adalah kita menyampaikan pesan Al-Quran dan hadis. Itu intinya ya Bapak Ibu ya. Kita harus berbeda Bapak Ibu dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Kalau konsep um bidang studi umum itu konsep manusia Bapak Ibu. Tapi kalau kita pendidikan agama Islam ini adalah konsep Tuhan, Allah pencipta. Jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting bukan aplikasinya Pak. Bukan aplikasi dalam bentuk materi, bukan. Tetapi apa? Konsep Al-Quran itu kita harus jelaskan juga Bapak Ibu. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran kita harus jelaskan kepada siswa, kita tayangkan tentang pertama dalilnya apa gitu. Karena sebagian besar saya lihat eh, dalam proses peer teaching, mereka itu langsung materi, ya kan? Tidak mencantumkan dalil Al-Quran anak-anak. Hari ini kita akan menjelaskan tentang puasa. Dalil Al-Quran ini dijelaskan dulu. Bahwa Allah menjelaskan begini perintah-perintah dan maksudnya. Jadi kita secara garis umum kita harus jelaskan dulu tentang tafsiran ayat tersebut Bapak Ibu. Nah,
ketika kita sudah konsep Al-Quran itu, konsep Tuhan itu sudah kita jelaskan kepada siswa, kita akan memberikan contoh dalam kehidupan siswa sehari-hari itu. Itu yang paling penting, Pak, Bapak Ibu, yang berbeda kita dengan pelajaran yang lainnya. Ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita menyayangkan tentang pengertian, contoh-contoh sebenarnya Bapak Ibu ya, siswa kita ini sekarang itu lebih lebih cerdas untuk masalah IT. Mereka bisa cari pengertian-pengertian itu di Google, kemudian dari buku-buku dan lain-lain. Jadi artinya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan pesan di dalam modul, tapi bukan. Tetapi bagaimana agar minat untuk belajar pendidikan agama Islam itu besar gitu Bapak Ibu. Karena yang perlu kita ketahui, pendidikan agama Islam itu sebenarnya ya tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Itu tuh pelajaran tidak menarik. Yang menarik bagi mereka itu olahraga, kesenian, ya kan, matematika dan lain-lain. Kalau pendidikan agama Islam itu kayaknya mereka sudah diajarkan oleh orang tua mereka di rumah. Nah, jadi yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, itu tuh harus ada strategi gitu, strategi yang memang benar-benar menarik siswa untuk belajar pendidikan agama Islam. Jadi kita jangan ngejejelin siswa dengan materi, jangan Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Saiful, Pak Saiful. Saiful, Ya, Ibu. ya, silakan Pak. Jadi yang saya gunakan di sumatif itu waktu terakhir pembelajaran, saya tanya jawab dengan siswa Ibu. Contohnya mengenai eh, sholat. Nah, saya tanya kepada peserta didik, sholat dalam sehari ada berapa waktu? Nah, seperti itu Bu, contohnya. Oh gitu. Ya, Bu. Bapak Ibu yang hebat, yang saya hormatin, di dalam pembelajaran, proses pembelajaran yang kita jalani sekarang ini adalah tidak terlepas dari elemen profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dimensi-dimensi itu harus kita hadirkan dari awal pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Nah, itu dimensinya harus kita hadirkan. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan tentang ayat-ayat, itu sebaiknya Bapak Ibu juga cantumkan tentang menganalisa tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi aplikasinya dalam bentuk praktek. Tapi yang dibahas awal adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu aspek spiritual ya Bapak Ibu ya. Jadi itu karena apa? Rujukan dari pelajaran pendidikan agama Islam adalah kita menyampaikan pesan Al-Quran dan hadis. Itu intinya ya Bapak Ibu ya. Kita harus berbeda Bapak Ibu dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Kalau konsep bidang studi umum itu konsep manusia Bapak Ibu. Tapi kalau kita pendidikan agama Islam ini adalah konsep Tuhan, Allah pencipta. Jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling penting bukan aplikasinya Pak. Bukan aplikasi dalam bentuk materi, bukan. Tetapi apa? Konsep Al-Quran itu kita harus jelaskan juga Bapak Ibu. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran kita harus jelaskan kepada siswa, kita tayangkan tentang pertama dalilnya apa gitu. Karena sebagian besar saya lihat dalam proses peer teaching mereka itu langsung materi, ya kan? Tidak mencantumkan dalil Al-Quran anak-anak. Hari ini kita akan menjelaskan tentang puasa. Dalil Al-Quran ini dijelaskan dulu bahwa Allah menjelaskan begini perintah-perintah dan maksudnya. Jadi kita secara garis umum kita harus jelaskan dulu tentang tafsiran ayat tersebut Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah konsep Al-Quran itu, konsep Tuhan itu sudah kita jelaskan kepada siswa, kita akan memberikan contoh dalam kehidupan siswa sehari-hari itu. Itu yang paling penting Bapak Ibu, yang berbeda kita dengan pelajaran yang lainnya. Ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita menyayangkan tentang pengertian, contoh-contoh sebenarnya Bapak Ibu ya, siswa kita ini sekarang itu lebih cerdas
untuk masalah IT. Mereka bisa cari pengertian-pengertian itu di Google, kemudian dari buku-buku dan lain-lain. Jadi artinya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran itu bukan hanya sekedar kita menyampaikan pesan di dalam modul, tapi bukan. Tetapi bagaimana agar minat untuk belajar pendidikan agama Islam itu besar gitu Bapak Ibu. Karena yang perlu kita ketahui, pendidikan agama Islam itu sebenarnya ya tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Itu tuh pelajaran tidak menarik. Yang menarik bagi mereka itu olahraga, kesenian, ya kan, matematika dan lain-lain. Kalau pendidikan agama Islam itu kayaknya mereka sudah diajarkan oleh orang tua mereka di rumah. Nah, jadi yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, itu tuh harus ada strategi, gitu, strategi yang memang benar-benar menarik siswa untuk belajar pendidikan agama Islam. Jadi kita jangan ngejejelin siswa dengan materi, jangan Bapak Ibu. Pak Saiful, Pak Saiful, Ya, Bu. satu ayat aja Bu, Bapak, satu Ya, baris. Bu, siap, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Sadaqallahul adzim. Coba yang belum menunjukkan tulisan Al-Qur'annya coba ditunjukkan Bapak Ibu. Kelihatan. Ini nggak kelihatan. Mohon maaf tadi lock out Bu sinyalnya. Indra Johari Bu. Oh ya, ini Nggak bagus. kelihatan loh, Pak. Oke, oke. Agak dimajuin Pak. Saya Pak, anu Bu. Oke. Bapak alumni mana? Alumni mana Pak? Pondok pesantren ya Pak? Pak, siapa ini Bu? Bapak, bukan. Dari mana ya? Iya Bu. Dari pondok pesantren apa dari mana? Dari Pondok Muhajirin Bu, Bandar Sakti. Iya, karena ada ciri tersendiri kalau tulisan eh, dari pondok pesantren. Suami saya dari pondok pesantren masalahnya. Tulisannya seperti itu, kecil. Pak siapa tadi? Saya Indra Johari Bu. Ya, Indra ya. Pak Saiful Aziz. Sudah, Bu, barusan, Bu. Oh iya, tapi tulisannya belum, Pak. Masih proses, Bu, masih proses pengharokatan. Ya, sebentar lagi, Ibu, Bu. Ibu Suatun. Nggak kelihatan loh, Bu. Agak mundur Bu, coba. Agak mundur. Oh, nggak kelihatan. Kalau enggak, Backgroundnya dihapus Bu, backgroundnya. Ibu, kalau enggak Ibu ke kananin, coba jangan di depan badan Ah, Ibu. Ke kananin. agak ke atas coba Bu. Mm-mm. Backgroundnya Atau dihapus coba iya, Bu. atau sementara backgroundnya dihapus Bu. Bukan, nggak usah dihapus, nanti bingung. Ibu japri aja ke saya. Oh iya. Foto japri aja Bu ya. Bersama siswa, bersama teman-teman, kemudian dalam lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga dan masyarakat, diharapkan ada perubahan dari segi sikap, dari segi administrasi, dan lain-lain. Ya, Nah, ya, jadi begini Bapak Ibu, saya sedikit mau menyampaikan paling tidak nasihat lah ya, sesuai dengan pengalaman. Kalau nasihat saya sebenarnya tidak pantas Bapak Ibu, mungkin usianya lebih eh, apa namanya, lebih banyak daripada saya, tapi sedikit pengalaman pribadi saya diangkat tahun 2003 itu, pengalaman yang sudah saya alami itu. Yang pertama Bapak Ibu, terkadang kita itu pada saat
proses pembelajaran dan profesi kita sebagai guru, kita kurang menguasai yang namanya modul ajar Bapak Ibu. Jadi kita itu ketika bekerja, kita kan supaya proses pembelajaran atau pekerjaan kita itu bisa berjalan dengan lancar, mudah, gitu ya, harus memiliki daya dukung yang lengkap. Nah, jadi artinya Bapak Ibu harus memahamin yang namanya program semester, itu harus Bapak Ibu punya. Program tahunan, itu Bapak Ibu punya. Kemudian modul ya Bapak Ibu ya. Jadi modul itu jangan hanya copy paste Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus lihat tuh, karena apa? Saya kan sudah mengkoreksi dari awal LK 7 sampai dengan LK 12 itu ada beberapa modul ajar yang tidak sesuai dengan ATP itu. Jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah selesai PPG, kemudian Bapak Ibu menjadi guru yang benar-benar profesional, harus ada perubahan mau secara administrasi maupun proses pembelajaran, kemudian keteladanan kepada siswa itu harus ada perubahan Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu harus menguasai program ya Pak ya, Bapak Ibu. Jadi perangkat itu harus lengkap. Jadi jangan Bapak Ibu datang ke sekolah, hadir di kelas hanya membawa buku cetak Bapak Ibu ya. Jangan bawa buku cetak, cuman buku daftar hadir. Sementara modul ajar Bapak Ibu nggak ngerti gitu, dan modul ajar itu tidak lengkap. Itu ya memang yang saya lihat yang kondisi di lapangan. Jadi teman-teman saya itu banyak yang tidak memiliki alat untuk menunjang proses pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi itu tuh harus lengkap. Nah selanjutnya dalam teknik asesmennya itu Bapak Ibu benar-benar mengukur secara adil dan bijaksana. Ya, jadi jangan Bapak Ibu asal ngelihat anak itu nilainya bagus, kemudian dia akademiknya jelek, tapi tingkah lakunya bagus, itu harus Bapak Ibu teliti, jeli. Ya Bapak Ibu, jadi berbagai macam aspek asesmen itu harus dinilai, gitu ya. Jadi penilaian itu di dalam kelas dan di luar kelas, Bapak Ibu bisa lihat tingkah laku anak-anak. Jadi ketika kita mengajak mereka berdoa, Bapak Ibu bisa nilai di situ. Oh, anak ini kalau berdoa tidak tertib atau tidak sesuai gitu kan, tidak khusyuk lah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ketika mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ya Maulid Nabi, ada ceramah, ngobrol segala macam, itu kan sebenarnya itu Bapak Ibu bisa nilai. Jadi Terima kasih Bu. Oke, sudah Ibu. Oke, insya Allah saya akan memberikan nilai yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Lulus 100%, Amin. menerima tunjangan profesi dari pemerintah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tetap semangat dan pantang menyerah sampai bismillah berubah menjadi alhamdulillah. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.